Penulis mengatakan, "Man nadhara nadhran thumma mata qabla an qadahu anhu waliyuhu." Siapa yang bernadar suatu nadar kemudian dia meninggal dunia sebelum dia menunaikan nadarnya. Nah, bagaimana? Seseorang bernadar kemudian dia meninggal dunia. Belum sempat dia menunaikan nadarnya, maka bagaimana? Qadahu anhu waliyuhu, maka walinya. Najia TV, meniti jalan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini di tengah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik, kesempatan untuk dapat kembali hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Insyaallah taala, semoga Allah mudahkan, kita akan masuk pembahasan berikutnya setelah pembahasan yang berkenaan dengan sumpah. Pembahasan kita kali ini adalah An-Nudhur. An-Nudhur. Ta'rifuha, definisi An-Nudhur. An-Nudhur jam'u nadhrin. Jamak nadhar. An-Nudhur jamak dari nadhrin, nadhar. Jadi kata nadhar dalam bahasa Indonesia itu juga berasal dari bahasa Arab. Memang diambil dari bahasa Arab, nadhar. Wa asluhu al-indhar. Dan asal kata dari nudhur ini adalah al-indhar, yang artinya adalah at-takhwif, ancaman. Berarti ancaman. Ini asal kata dari nadhar, al-indhar, artinya at-takhwif, ancaman. Ini dari sisi bahasa. Adapun yang dimaksud dengan nadhar yang menjadi pembahasan kita adalah semuanya disebutkan oleh Syekh di sini, bahwasanya nadhar itu adalah ijabu ma laysa biwajibin li huduthi amrin. Ijab, mewajibkan, ma laysa biwajibin, yang tidak wajib, mewajibkan yang tidak wajib. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Sekali lagi, ijabu ma laysa biwajib, mewajibkan yang tidak wajib, li hudusi amrin, karena terjadi suatu peristiwa. Berarti di sini maksud dari nadhar adalah seseorang menjadikan dirinya wajib terhadap sesuatu yang mana hukum asalnya adalah tidak wajib. Seperti seseorang bernadar untuk salat sunnah rawatib, dia bernadar untuk tidak pernah meninggalkan salat sunnah
rawatib. Berarti dia mewajibkan dirinya untuk senantiasa melaksanakan salat qabliyah dan ba'diyah setiap harinya. Padahal hukum asalnya apa? Sunnah. Ada orang yang mewajibkan dirinya untuk puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis hukumnya adalah sunnah. Dia bernadar, dia menjadikan dirinya, mewajibkan dirinya untuk berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Padahal hukum asalnya adalah sunnah. Kemudian masyru'iyatuha, disyariatkannya nazar. Jadi nazar itu disyariatkan. Nazar itu disyariatkan. Nazar itu dianjurkan. Penulis menyatakan dalil, qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Wa ma anfaqtum min nadrin aw nadar wa ma anfaqtum min nafaqah aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Apa yang kalian nafkahkan dan apa yang kalian nazarkan. Ini kita garis bawah di sini, apa yang kalian nazarkan. Fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengetahui apa yang kalian infakkan, mengetahui apa yang kalian nazarkan. Kemudian ayat yang lain, thumma yaqulu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Wal yufu nudhurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di rumah yang lama. Maksudnya adalah Baitullah. Kita garis bawahi di sini, di ayat ini disebutkan wal yufu nudhurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka. Jadi Allah perintahkan untuk menunaikan nazar. Kemudian penulis mengatakan wa qad madahallahu al-mufina bin nazar. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Faqal, Allah SWT berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Di sini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Ya, yufuna bin nazar, mereka menunaikan nazar. Kemudian dari hadis Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nazara ay yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, mentaati Allah. Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Dan siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, fala ya'sihi, jangan dia memaksiatinya. Artinya jangan dia menunaikan nadarnya. Berarti di sini ada perintah, siapa yang bernadar, nadarnya itu adalah dalam rangka mentaati Allah. Ya, dia mewajibkan dirinya untuk mentaati Allah, untuk melakukan sesuatu ya, ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia lakukan. Berikutnya, penulis mengatakan an-nahyu 'anil nadhril mu'allaq. Larangan terhadap nadar yang mu'allaq. Nadar yang bergantung. Maksudnya apa? Nadar yang bersyarat. Nadar yang bersyarat. An Abdullah
Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Wa qala, dan berkata, innahu la yaruddu syai'an walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar tersebut la yaruddu syai'an, tidak dapat menolak suatu apapun. Artinya tidak dapat menolak takdir Allah. Nazar itu tidak dapat menolak takdir Allah. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah tidak bisa ditolak dengan nazar. Walakinnahu, akan tetapi nazar tersebut munculnya, datangnya dari seorang yang bakhil. Nazar tersebut keluar dari orang yang bakhil. Artinya apa? Dia tidak akan melakukan suatu ketaatan kepada Allah SWT kecuali kalau keinginannya dikabulkan oleh Allah. Contoh, jika saya sembuh, saya akan menyembelih seekor kambing, atau jika saya sembuh, saya akan puasa Senin, Kamis. Selama berapa lama? Mungkin dia katakan selama sebulan, atau selama 6 bulan, selama setahun. Jika saya sembuh, saya akan bersedekah 5 juta. Artinya apa? Kalau dia tidak sembuh, dia tidak akan bersedekah. Kalau dia tidak sembuh, dia tidak berpuasa. Puasa sunnah ini sesuai dengan nadarnya tersebut. Artinya dia melakukan tawar-menawar. Seakan-akan seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya bagaimana? Sedekah saja, kan gitu. Dan nadar tersebut tidak menjadi sebab kesembuhannya. Nadar tersebut tidak menjadi sebab kesembuhannya. Dan Rasulullah katakan, innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak ada gunanya. Dia tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sembuh bukan karena nadarnya. Kalau dia sembuh bukan karena nadarnya. Jika saya lulus, saya akan umroh. Lulusnya itu bukan karena, kalau seandainya dia lulus, bukan karena nadarnya dia lulus. Karena itu memang adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab nadarnya. Jadi sebenarnya nadarnya tidak ada manfaatnya. Dan ini nadar yang dilarang. Nadar inilah nadar yang dilarang. Nadar dengan ada embel-embelnya, nadar dengan ada syaratnya. Jika Allah kabulkan, jika saya begini maka saya akan begitu. Ini namanya nadar yang ada syaratnya. Jadi digantung. Dia akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan suatu amal soleh kalau tidak terkabulkan apa yang menjadi keinginannya, berarti dia tidak akan melakukan ketaatan. Makanya dikatakan sebagai orang yang bakhil. Orang yang bakhil tidak mau beramal soleh. Amal solehnya ada keinginannya. Kemudian dari Sa'id Ibn al-Haris, bahwasanya dia mendengar
Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, awalam yunhau 'anil nadar, bukankah mereka telah dilarang dari nadar? Ini Nabi SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innan nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Sesungguhnya nadar itu tidak memajukan sesuatu dan juga tidak mengakhirkan sesuatu. Nadar itu berarti tidak akan merubah sesuatu, tidak akan menjadikan sesuatu dipercepat. Dengan tidak adanya nadar bukan juga berarti sesuatu itu akan menjadi lambat atau tidak tercapai, tidak. Berarti nadar itu tidak menjadi sebab. Nadar itu tidak menjadi sebab. Wa innama yustakhraju bin nadar minal bakhil. Hanya saja nadar tersebut keluar dari orang yang bakhil. Nadar tersebut keluar dari orang yang bakhil. Nah, sekarang apa perbedaan? Yang pertama tadi dikatakan disyariatkan. Yang kedua dikatakan terlarang. Ya, terlarang. Di sini penulis tidak menjelaskan terlarang yang di sini apakah hukumnya makruh ataukah hukumnya haram. Hanya saja kalau kita membaca kitab-kitab para ulama ketika membahas masalah ini, ya, kita akan dapati kebanyakan mereka mengatakan, ya, hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Nadar mu'allaq ini, nadar yang bersyarat ini hukumnya adalah makruh. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram sampai pada tingkatan haram. Ya. Kenapa? Seperti perkataan Ibnu Umar tadi, awalam yunhau, apakah mereka tidak dilarang? Ya, bukankah mereka telah dilarang anin nadar? Ya. Larangan. Jadi dilarang untuk bernadar. Dan yang nadar yang dilarang tersebut adalah nadar mu'allaq. Nadar yang bersyarat. Adapun kalau tidak ada syaratnya bagaimana? Ini namanya nadar mutlak. Nadar mutlak. Nadar mutlak. Artinya tidak ada syaratnya, tidak ada embel-embelnya. Karena dia kurang motivasinya dalam sholat tahajud, akhirnya dia bernadar. Saya bernadar, artinya saya mewajibkan diri saya untuk sholat tahajud setiap malam. Saya bernadar untuk sholat tahajud. Berarti dia mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud. Tapi tidak ada syaratnya. Kalau begini, kalau begitu, tidak. Tapi betul-betul apa? Berasal dari keinginannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nadar ini boleh atau tidak? Nadar yang ini boleh atau tidak? Nadar yang ini boleh. Dia bernadar untuk apa? Untuk salat tahajud. Maka hendaklah dia tunaikan nadarnya. Sekali lagi bahwa nadar ini tidak terkait dengan hal-hal yang wajib. Bagaimana kalau dia bernadar, saya bernadar salat 5 waktu. Ya? Saya wajibkan diri saya untuk salat 5 waktu. Salat fardu. Yang 5 waktu tersebut dia jadikan nadar. Sah atau tidak? Ini bukan nadar. Ini bukan nadar karena memang kewajibannya. Saya bernadar untuk puasa Ramadan. Ya. Karena sebelumnya dia tidak pernah puasa Ramadan gitu kan? Atau mungkin bolong-bolong puasa Ramadannya, kemudian dia bernadar, tahun ini saya akan bernadar puasa Ramadan penuh. Bagaimana? Ini dianggap nadar atau bukan? Tidak. Kenapa? Karena memang hukumnya wajib. Dia bernadar atau tidak bernadar, harus dia lakukan. Karena itu adalah merupakan kewajiban. Dia bernadar atau tidak bernadar, dia harus sholat 5 waktu. Mungkin sebelumnya sholatnya hanya maghrib, isya gitu kan. Ya, sholat subuh tidak pernah.
Zuhur kerja, sore asar udah capek gitu kan. Ya, bisanya maghrib dan isya. Nah setelah itu dia sadar, kemudian dia bernadar untuk motivasi dirinya, menyemangati dirinya. Dia katakan, saya bernadar sholat 5 waktu. Ini dianggap nadar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena memang hukumnya wajib. Dia bernadar atau tidak sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan hal tersebut. Salat 5 waktu, puasa Ramadan itu adalah kewajibannya. Jadi nadar itu pada perkara-perkara yang selain yang diwajibkan. Ya. Taib. Nah ini terkait dengan nadar. Berarti ada nadar yang nadar mutlak, ya, mutlak nadar yang tidak ada embel-embelnya, maka ini wajib untuk ditunaikan. Wajib ditunaikan karena itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan yang kedua, nadar yang ada syaratnya, ya. Ini makruh untuk bernadar seperti ini, ya. Memulai nadar syarat ini, yang bersyarat ini hukumnya apa? Makruh. Tetapi kalau dia sudah bernadar, maka wajib dia tunaikan nadarnya. Untuk bernadar dengan adanya syarat, ini hukumnya apa? Makruh. Tetapi kalau dia sudah bernadar, maka wajib baginya untuk menunaikan nadarnya. Kalau dia tidak bisa menunaikan nadarnya atau tidak mau menunaikan nadarnya, maka wajib baginya apa? Kafarah. Ada dendanya. Denda dari nadarnya tersebut. Denda dari pembatalan nadarnya. Jadi sekali lagi, yang makruh itu adalah nadar yang bersyarat, muallaq atau muqayyad. Ya, ada embel-embelnya, ada ikatannya. Ya. Ini bernadar seperti ini, hukumnya makruh. Ya. Jadi jangan kita bernadar untuk yang ada syarat-syaratnya seperti itu. Ya. Kalau saya naik pangkat, ya, saya akan mentraktir 50 orang. Ya. Kalau saya naik pangkat, ya, naik jabatan, saya akan mentraktir 50 orang. Ya, saya bernadar, saya wajibkan diri saya untuk menraktir 50 orang kalau saya naik jabatan. Ini termasuk apa? Nadar mu'allaq, nadar muqayyad. Untuk menadar memulai seperti nadar ini hukumnya apa? Makruh. Tetapi kalau sekiranya ternyata memang dia naik pangkat, maka wajib baginya untuk menunaikan nadarnya. Wajib untuk menunaikan nadarnya. Kalau dia tidak tunaikan, wajib baginya apa? Kafarah. Denda terhadap nadarnya itu. Berikut yang menjadi pembahasannya adalah mata yasih wa mata la yasih. Kapan nadar itu sah dan kapan nadar tidak sah. Nadar sah dan dia dianggap sebagai nadar idza kana qurbatan yataqarrabu biha ila Allah Subhanahu. Kalau nadar tersebut adalah merupakan dalam rangka mendekatkan dirinya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nadar tersebut dalam rangka apa? Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul wafa'u bih, dan wajib baginya untuk menunaikan nadarnya. Ya, jadi nadar, dia bernadar dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya ini menjadi dalil sahnya nadar dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadisnya? Man nadhara ayyuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Berarti nadarnya sah jika dalam rangka mentaati atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihan nadar,
Dan nazar tidak sah fil ma'siyah. Nazar dalam rangka kemaksiatan. Penulis mengatakan nazarnya tidak sah, akan tetapi wajib baginya kafaratul yamin. Wajib baginya untuk kafarah nazarnya. Dan ini disebut sebagai kafaratul yamin karena memang nazar itu adalah sumpah. Nazar itu adalah sumpah. Kafarah nazar adalah kafarah sumpah. Ya, kafarah nazar adalah kafarah sumpah. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la nadhra fi ma'siyah, tidak ada nazar pada kemaksiatan. Wa kafaratuhu kafaratu yamin, dan kafarahnya adalah kafarah sumpah. Kafarah nazar adalah kafarah sumpah. Apa contohnya nazar dalam rangka maksiat? Jika saya lulus, saya akan mabuk-mabukan. Nah, ini nadarnya apa? Untuk maksiat. Saya bernadar kalau saya lulus saya akan mabuk-mabukan. Ini maksiat? Maksiat, mabuk-mabukan ini maksiat. Dia tidak boleh menunaikan nadarnya tersebut kalau dia lulus. Tetapi baginya apa? Kafarah. Baginya kafarah. Adapun nazar yang mubah, seperti seseorang bernazar menunaikan haji dengan berjalan kaki. Dia bernazar bernazar untuk menunaikan haji, melaksanakan haji dengan berjalan kaki. Atau dia bernazar untuk berdiri di bawah matahari, berjemur di bawah matahari. Fala yanaqid, kata Syekh di sini, maka nadarnya tersebut tidak sah, tidak terwujud. Wala yajibu bihi syai', dan tidak ada kewajiban sesuatu pun baginya. Ya. Nadar yang mubah. Jadi di sini Syekh mengatakan bahwa itu bukan nadar. Ya, itu bukan nadar. Karena nadar itu dalam rangka apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Adapun yang menjadi nadarnya tadi, ya, dengan berjalan kaki, ya, ini bukan menjadi sebab, ini bukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, atau berdiri di bawah terik matahari, itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan dari Abu Hurairah, dia berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaikhan yamshi baina ibnaihi yatawakka alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang syekh, dia berjalan di antara kedua anaknya. Ada seorang tua berjalan di antara kedua anaknya, dibopong, dipapah oleh kedua anaknya. Jadi ada seorang tua berjalan, ya, dibopong atau dipapah oleh kedua anaknya. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bertanya, "Ma sya'nu hadza?" Ada apa ini? "Ma sya'nu hadza?" Ada apa ini? Maka kedua anaknya berkata, "Ya Rasulullah, kana alaihi nadar." Bapak saya punya nazar. Bapaknya bernazar seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Irkab ayya syekh." Wahai orang tua, naikilah kendaraan atau berkendaraanlah. Fa innallaha ghaniyun anka wa an nadhrik, karena sungguhnya Allah tidak butuh terhadap dirimu dan terhadap nazarmu. Allah tidak butuh terhadap dirimu, Allah tidak butuh terhadap nazarmu.
Ya. Jadi cara seperti itu bukanlah suatu ibadah. Cara tersebut bukanlah suatu ibadah dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar ini tidak dianggap, nadarnya tidak dianggap. Artinya itu bukan nazar. Kemudian dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW marra bi rajulin bi Makkah wa huwa qa'imun fi syams. Rasulullah SAW melewati seseorang di Makkah yang sedang berdiri di bawah terik matahari. Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini? Kenapa dengan dia? Para sahabat mengatakan, "Nadhara ayyasuma wa la yastazilla ila al-lail." Dia bernadar untuk puasa. Dan tidak berteduh sampai malam. Wala yatakallam, dan dia tidak berbicara. Wala yazalu qa'iman, dan dia masih terus berdiri. Artinya dia berpuasa dengan cara bagaimana? Berdiri di bawah terik matahari dan tidak berbicara. Jadi dia bukan hanya sekedar puasa makan dan minum, tetapi juga puasa dari berbicara. Ya. Dan dia menahan dirinya juga, melarang dirinya dari berteduh. Melihat hal tersebut, Rasulullah katakan apa? Liyatakallam wal yastazil wal yajlis wal yutimma shaumahu. Hendaklah dia berbicara, berteduh, duduk, dan hendaklah dia menyempurnakan saumnya, menyempurnakan puasanya. Jadi Rasulullah memerintahkan dia apa? Memerintahkannya untuk berbicara, untuk berteduh, untuk duduk, dan menyempurnakan puasanya. Ya, karena tadi itu bukan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, bukan bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Berdiri di bawah terik matahari, berdiri, tidak mau duduk. Itu bukan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ya. Tidak berbicara. Namun untuk puasanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap berpuasa. Nadar mubah, ya, nadar mubah. Ini baik seseorang bernadar untuk meninggalkan hal yang mubah atau melakukan hal yang mubah. Apa contohnya yang lain? Kita melihat ada orang yang bernadar, jika saya lulus ujian atau lulus sekolah, saya akan lari sejauh 10 km. Jika lulus, lari 10 km. Lari sejauh 10 km ini perkara apa? Perkara mubah. Boleh dia lakukan, boleh dia tidak kerjakan. Itu perkara mubah. Dan ini bukan bentuk ibadah. Ini bukan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia jadikan hal ini sebagai nazarnya. Dia wajibkan dirinya untuk lari sejauh 10 km kalau dia lulus. Nah, kalau Syekh di sini menyatakan bahwa apa? Ini bukan nazar. Ini bukan nazar. Ini kan perkara yang mubah kan? Ini perkara yang mubah, ini bukan nazar. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, menurut mayoritas ulama. Kalau ini bukan nazar atau tidak dianggap sebagai nazar, maka berarti tidak ada kafarah. Karena tidak dianggap sebagai nazar. Baik. Kemudian yang terakhir, Syekh Hafizullah Ta'ala, Syekh Abdul Azim Hafizullah Ta'ala mengatakan, man nadhara thumma ajaza 'anil wafa. Siapa yang bernadar kemudian dia tidak mampu menunaikannya. Man nadhara ta'atan
thumma ajaza 'anil wafa bima nadhar fa 'alaihi kafaratu yamin. Siapa yang bernadar untuk melakukan suatu ketaatan, kemudian dia tidak mampu untuk menunaikan nadarnya, maka baginya apa? Kafaratu yamin. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Dari Uqbah bin Amir, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kafaratul nadhri kafaratul yamin. Denda, tebusan, kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Ya. Kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Sudah kita pelajari pertemuan yang lalu? Apa kafarah sumpah? Yang pertama apa? Ada pilihan. Apa itu pilihannya? Memerdekakan budak, berdasarkan urutannya dulu. Ya, berdasarkan ayat. Budak dulu disebutkan dalam ayat. Memberi makan 10 orang miskin. Terus memberi mereka pakaian. Ya. Pilihan yang kedua, memberi mereka pakaian. Pilihan yang ketiga, membebaskan budak. Ya, ini pilihan ya, pilihan. Boleh mau pilih nomor 1, mau pilih nomor 2, mau pilih nomor 3. Ya. Tapi kebanyakan milih nomor 1. Karena kalau pakaian lebih mahal biasanya ya. Pakaian lebih mahal. Kalau pilihan yang ketiga, rasanya tidak ada lagi budak di zaman sekarang. Ya. Tapi yang jelas ini pilihan. Kalau tidak mampu, baru apa? 3 pilihan ini tidak bisa juga, apa? Baru berpuasa 3 hari. Jadi tidak boleh langsung kita berpuasa, tidak boleh. Ya, kita pilih dulu dari 3 hal tersebut dulu, memberi makan atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Baik, kemudian penulis mengatakan, "Man nadhara nadhran thumma mata qabla an yaqdiyahu qadahu anhu waliyuhu." Siapa yang bernadar suatu nadar kemudian dia meninggal dunia sebelum dia menunaikan nadarnya. Nah, bagaimana? Seseorang bernadar kemudian dia meninggal dunia. Belum sempat dia menunaikan nadarnya, maka bagaimana? Qadahu anhu waliyuhu, maka walinya, ahli warisnya menunaikan nadarnya. Ahli warisnya menunaikan nadarnya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, istafta Sa'ad bin Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummih, terkait dengan nadar ibunya. Tuwfiyat qabla an taqdiyahu, ibunya wafat sebelum menunaikan nadarnya. Maka Sa'ad bin Ubadah mendatangi Rasulullah SAW minta fatwa terkait dengan nadar ibunya yang belum sempat ditunaikan oleh ibunya. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW terkait dengan hal ini? Apa fatwa Rasulullah SAW? Faqdihi anha, tunaikanlah nadarnya. Jadi engkau sebagai ahli warisnya, ya, tunaikanlah nadarnya. Maka di sini diambil faidah bahwa jika seseorang bernadar kemudian dia belum menunaikan nadarnya hingga dia meninggal dunia, maka ahli warisnya menunaikan nadarnya tersebut. Demikian selesai apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizallahu taala terkait dengan nazar. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah masuk waktu salat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam majelis mulia ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.